DPRA melalui Pansus Dapil 1 meminta agar pihak Rumah Sakit Jiwa dapat memanfaatkan bangunan RSJ di kawasan Kuta Malaka. Namun sangat disayangkan bangunan yang ada baru sebatas ruang aula serbaguna. Berikut informasi selengkapnya. Dalam pantauan Pansus Dapil 1 di Rumah Sakit Jiwa yang ada di Kuta Malaka, Aceh Besar ditemukan sejumlah persoalan mulai dari hanya bangunan aula dan rumah tanpa jalan serta pembangunan taman yang diutamakan. Ketua Pansus Dapil 1 DPRA Abdurrahman Ahmad saat meninjau lokasi tersebut menyayangkan belum adanya kamar khusus bagi pasien RSJ yang sudah mulai sembuh di kawasan tersebut, bahkan yang ada baru sebatas aula dan pembangunan pagar. Seharusnya aula tidak dibangun terlebih dahulu agar pasien yang sudah sembuh dapat bercocok tanam di kawasan tersebut sesuai dengan konsep yang direncanakan. Pembangunan itu harus tuntas. Kalau memang ini mau difungsikan, jadi harus terus berlanjut. Apa yang masih dibutuhkan untuk supaya bisa fungsional. Nah, menyangkut dengan pagar. Pagar ini kelihatannya ini penting dan ini merupakan kebutuhan untuk lingkungan ini. Karena kalau ini daerah-daerah ternak, kalau tidak dipagar, tidak tuntas, setiap saat ternak bisa masuk ke sini dan ini juga akan kotor, akan terus kotor dia. Oleh karena itu ya kita juga berharap kepada pemerintah supaya ini pagar ini dituntaskan terlebih dahulu sebelum bangunan-bangunan yang lain. Sementara itu, Kabag Tata Usaha RSJ Saifan yang mendampingi mengatakan tahun 2019 pembangunan yang dilakukan hanya sebatas pagar, sedangkan aula dan rumah tim medis sudah terlebih dahulu dibangun. Gedung serbaguna juga sangat penting kan, tempat pertemuan petugas, pasien, segala macam, sangat penting juga. Ruang rawatan juga nggak kalah pentingnya, tapi kan sesuai dengan anggaran kita yang terbatas ya bertahap lah pembangunannya. Meski demikian, pihak DPRA meminta agar RSJ menempatkan pembangunan sesuai dengan perencanaan, bukan hanya asal bangun sehingga dikhawatirkan akan terbengkalai. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Saudara, pemerintah Aceh diminta menuntaskan pembangunan Jalan Janto Lamno meski bertahap. Jalan ini dinilai sangat penting dan strategis agar menggairahkan ekonomi kedua wilayah, baik Janto Lamno dan Aceh Jaya. Pembangunan Jalan Janto dan Lamno yang hingga kini masih terus dilakukan menjadi jalan yang sangat penting dan strategis, serta menguntungkan bagi kedua belah wilayah. Namun hendaknya pembangunan yang dilakukan juga terfokus pada satu wilayah dengan menyelesaikan di kawasan Aceh Besar. Anggota Pansus DPRA Dapil 1 Muklis yang meninjau jalan tembus Janto Lamno mengatakan bahwa jalan ini harus segera diselesaikan meski dilakukan secara bertahap atau multi-years. Dirinya sangat berharap pihak pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR menuntaskan terlebih dahulu kawasan jalan di Aceh Besar, baru kemudian melanjutkan ke wilayah Lamno. Ini perlu perencanaan yang matang, diterapkan sistem yang bagus lah. Kalau contoh ini jembatan, seharusnya yang didahulukan jembatan dari Janto ke Lamno, bukan jembatan dari Lamno ke Janto. Ini sistem perencanaan sudah bagus. Nah, karena kami kan rencana kami telusuri dari sistem administrasi perencanaan, pengawasan sampai pelaksanaan. Yang kami turun sekarang kan pelaksanaan, mesti pelaksanaan. Jadi kami akan telusuri dari sistem perencanaan, pengawasan sampai pelaksanaan. Sementara itu PPTK Jalan Janto Lamno, Dinas PUPR Aceh Marliansyah mengatakan untuk tahun 2019 lalu pembangunan yang dilakukan adalah jalan sepanjang 5,2 km serta penurunan grade ketinggian senilai 20 miliar rupiah, sedangkan tahun ini 5 jembatan juga akan dibangun. 2019 yang sudah dilaksanakan aspal 1 kilo, aspal CBC dan selected atau urpil itu jalannya sekitar 3 kilo. Sisanya penurunan ketinggian grade dari sekitar ada sampai 30 meter penurunan grade dari pemotongan supaya bisa dilalui kendaraan. Berdasarkan pantauan pihak DPRA, jalan yang sudah dibangun baik, namun pihaknya mendesak pihak dinas agar mampu menuntaskan jalan ini. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Saudara, jalan di Senapit di kawasan Sare Aceh Besar menjadi perhatian Pansus Dapil 1 disebabkan kawasan ini rawan kecelakaan. Untuk itu kini Dinas Perhubungan Aceh sudah membangun pagar pengaman di pinggir jalan yang dilengkapi dengan bantalan sehingga mengurangi kecelakaan lalu lintas. Berikut informasi selengkapnya. Pembangunan pengaman pinggir jalan di kawasan Senapit Aceh Besar
telah maksimal dibangun sehingga kawasan kecelakaan yang akan terjadi dapat diminimalkan. Selama ini kawasan tersebut merupakan kawasan rawan kecelakaan sehingga pagar pengaman ini dinilai sangat penting. Saat kunjungan Pansus Dapil 1 DPRA yang melihat langsung kondisi pagar tersebut menilai sudah baik, namun kiranya perawatan juga harus diperhatikan. Setelah melakukan kunjungan di Jalan Senapit Aceh Besar, rombongan Pansus Dapil 1 DPRA juga menuju lokasi peternakan di Sare Aceh Besar. Pihak rombongan Pansus melihat sejumlah pengadaan konsentrat makanan bagi ternak sapi, serta benih beku untuk inseminasi buatan sapi unggul. Pihak DPRA berharap pihak Dinas Peternakan Aceh terus menjaga sapi-sapi ini agar lebih baik dan tidak ada lagi masalah terkait sapi. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan.